Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iis Rahayu. Saya dari kelas MN21B. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah membuat mailmatch, grafik, dan card. Di sini ada pengertian mailmatch. Mailmatch adalah fasilitas Microsoft Word untuk membuat pesan. Dengan menggunakan mailmatch, Anda dapat membuat surat dan amplop dengan mencantumkan nama, alamat, dan sebagainya secara massal. Untuk membuat mailmatch, yaitu harus Anda lakukan adalah membuat dokumen utama, yang kedua membuat sumber data, volumen utama, yaitu data atau pesan utama yang akan disampaikan. Sumber data adalah data sumber berupa nama, alamat, yang dituju, dan lain sebagainya. Membuat dan memperbaiki dokumen utama. Di sini ada cara-cara untuk membuat dan memperbaiki dokumen utama. Yang pertama, ketiklah naskah surat. Yang kedua, simpanlah save ke dalam My Dokumen, misal dengan nama file surat pemberitahuan. Untuk memperbaiki dokumen utama, Anda dapat mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, tempatkan kursor pada teks yang akan diperbaiki. Yang kedua, ketiklah TLS atau tekanlah tombol keyboard. Berikut, delete, sumber delete untuk menghapus karakter di sebelah kanan, dan backspace untuk menghapus karakter di sebelah kiri. Selanjutnya ada membuat dan memperbaiki sumber data. Berikut langkah-langkah membuat sumber data. Yang pertama, klik Tema Links, tampaklah grup perintah Tema Links. Yang kedua, klik perintah Mailmatch, muncullah daftar menu Start Mailmatch. Berikutnya yang ketiga, pilih dan kliklah Step by Step Mailmatch Wizard, muncullah di situ teks Spanish Mailmatch. Yang keempat, kliklah Step 1 of 6 Next, Starting Dokumen, muncul teks Spanish Mailmatch berikutnya. Yang kelima, kliklah Step 2 of 6 Next, Silent Reception, muncul teks Spanish Mailmatch. Untuk cara-caranya, di sini sudah saya cantumkan gambar yang ada di PPT-nya. Yang keenam, kliklah tombol pilihan tipe Anulis pada daftar Silent Reception. Yang ketujuh, kliklah perintah create, muncul kotak new address list, tampaklah pada kotak di atas sederetan file tabel. File tabel tersebut dapat Anda ubah sesuai kebutuhan dan keinginan Anda. Yang kedelapan, kliklah tombol perintah customize columns, muncul kotak dialog customize address list. Yang kesembilan, pilih dan kliklah tombol perintah add untuk menambahkan file, delete untuk menghapus file, dan rename untuk mengganti nama file. Yang ke-10, kliklah tombol perintah OK kembali ke kotak address. Yang ke-11, ketiklah nama, alamat, dan sebagainya pada masing-masing file tabel. Yang ke-12, kliklah tombol perintah new entry untuk setiap kali akan mengetikkan atau menambahkan file baru. Yang ke-13, kliklah tombol perintah OK, muncul kotak dialog save address list. Yang ke-14, ketiklah nama file sumber data pada kotak isian file nama, misal surat pemberitahuan. Selanjutnya yang ke-15, kliklah tombol perintah save, muncul kotak dialog Mailmatch Recipients. Yang ke-16, kliklah tombol perintah OK atau tekanlah Enter. Berikutnya akan dijelaskan langkah-langkah memperbaiki sumber data. Berikut ada langkah-langkah memperbaiki sumber data. Yang pertama, klik tab Links, tampak grup perintah tab Links. Yang kedua, klik perintah Edit Recipients, muncul kotak Mailmatch Recipients. Yang ketiga, klik surat pemberitahuan pada kotak data source. Yang keempat, klik tombol perintah edit, muncul kotak edit data source. Untuk langkah-langkahnya berikut saya sudah cantumkan gambar yang ada di PPT. Yang kelima, klik file yang akan diperbaiki, dan yang keenam, klik tombol perintah OK. Di sini sudah saya cantumkan gambar contoh
untuk cara-cara tersebut. Selanjutnya, menyertakan sumber data pada dokumen utama. Berikut langkah-langkah menyertakan sumber data pada dokumen utama. Yang pertama, letakkan kursor pada dokumen utama. Yang kedua, klik tab Malings, tampak grup tab Malings. Yang ketiga, klik tombol insert, Mairefied, muncul data Mairefied. Yang keempat, pilih dan kliklah satu persatu file, nama, kelas, alamat, nomor telepon. Di sini ada gambar yang sudah saya cantumkan untuk cara-cara tersebut. Yang kelima, klik perintah Preview Result pada tab Malings untuk melihat hasil penyertaan sumber data pada dokumen utama. Yang keenam, klik tombol Finish dan mergi pada tab Malings dan klik Edit Individual Dokumen. Yang ketujuh, muncul mergi to new dokumen, lalu klik OK. Secara otomatis, dokumen akan membuat data merge field sesuai field yang sudah dibuat, seperti gambar yang ada di PPT ini. Berikut ini ada grafik dan card. Di sini saya akan mau menjelaskan tentang langkah-langkah membuat grafik dan card. Langkah-langkah membuat grafik. Yang pertama, pilih insert pada menu bar. Yang kedua, klik ikon card yang berbentuk grafik. Yang ketiga, pilih menu grafik. Dan yang keempat, masukkan data ke dalam grafik. Yang kelima, atur tampilan grafik. Berikut contoh gambar-gambar grafik tersebut. Berikutnya ada membuat struktur organisasi. Pengertian bagan organisasi. Perangkat lunak, pengolah kata, word processor andalan Microsoft ini diluncurkan pertama kali pada tahun 1983 dengan nama Multitool Word untuk Xenix versi lain. Kemudian dikembangkan untuk berbagai sistem operasi hingga puncaknya pada tahun 2007. Lahir Microsoft Word. Microsoft Word ini kerap digunakan sebagai pengolah data baik huruf maupun angka untuk keperluan pembuatan dokumen dan hal lain terkait dengan tulis-menulis. Dalam perjalanannya, Microsoft Word memiliki konsep what you see is what you get atau WX-Win. Dan merupakan program pertama yang dapat menampilkan cetak tebal dan cetak miring pada IBM PC. Berikutnya ada manfaat membuat bagan organisasi. Bagan yang memperlihatkan adanya saling keterkaitan berbagai posisi pada suatu organisasi dalam wewenang dan tanggung jawabnya. Setiap institusi maupun bisnis terdapat posisi yang menunjukkan jabatan tiap orang di dalamnya. Setiap posisi atau jabatan punya wewenang dari tanggung jawab yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Berikut ada langkah membuat bagan organisasi. Yang pertama, buka aplikasi MS Word. Yang kedua, pilih menu Insert dan klik Smart. Yang ketiga, pilih Hierarchy. Yang keempat, pilih desain struktur sesuai kebutuhan. Yang kelima, masukkan struktur organisasi dengan nama jabatan. Yang keenam, untuk menambahkan kotak baru, klik menu Desain dan Edit Save. Yang ketujuh, jika sudah, Anda bisa percantik desain dengan berbagai pilihan yang tersedia di bagian desain. Berikut ada contoh bagan organisasi. Di sini ada Iis Rahayu sebagai direktur utama, yang kedua ada Ina Pujiana sebagai direktur keuangan, yang ketiga ada Hikmah Fauzia sebagai direktur pemasaran, yang keempat ada Rahma sebagai direktur produksi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.